Kembali di Anju sore, pemirsa, 2 rumah warga di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran hebat yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Andilan Jorong Setia, Nagari Simpang Tonang Selatan, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menghanguskan 2 rumah warga. Tiga mobil pemadam kebakaran dan 14 personel gabungan diterjunkan ke lokasi memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas sempat mengalami kendala jarak tempuh menuju lokasi sejauh 50 km dengan kondisi medan berupa tanjakan dan tikungan tajam. Kalau korban jiwa tidak ada. Pas di sana tadi Pak dengan Danru, korban jiwa tidak ada. Ya, jadi kendala jarak karena jarak tempuhnya ditambah dengan kendaraan-kendaraan yang datang dari Pampat ke Panti dan sebaliknya itu banyak sekali. Apalagi jalan yang kita pasca banjir kemarin, musibah kemarin, itu jalan kita banyak yang longsor-longsor, banyak apa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah tempat parkir motor di depan stasiun Bogor, Jawa Barat. Meski tidak memakan korban jiwa, 19 motor hangus terbakar. Kebakaran di parkiran Wahyu sebelahnya. Sejumlah pegawai panik mendapati parkiran kendaraan di lantai 3 ruko depan stasiun Bogor hangus terbakar pada Senin pagi. Pegawai tak sempat melakukan pemadaman lantaran api dengan cepat merembet ke sepeda motor lainnya. Sekitar 10 sepeda motor ludes tak tersisa, sedangkan 9 unit lainnya terkena dampak. Diduga pemicu kebakaran akibat korsleting sensor sistem alarm dari salah satu motor yang diparkir. Sebanyak 7 unit mobil damkar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Alhamdulillah, posisi motor yang terbakar itu ada 10 motor dan 9 lagi meleleh yang terdampak. Posisinya memang hari ini hari pagi jam kerja, tadi perjuangan ke lokasi itu sangat luar biasa, tapi alhamdulillah konten tetap terpenuhi dan nggak merembet ke tempat yang lain. Komandan. Penyebab tadi yang kita dapat di lokasi ada indikasi motor yang sensornya konslet dia bunyi terus, kayaknya dari situ asal mula apinya. Meski tidak memakan korban jiwa maupun luka, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilanjutkan. Meski cuaca ekstrim dan kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melaksanakan evakuasi jenazah. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saraung. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca. Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara. Memang telah kita temukan dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah
menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit. Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Setelah 3 hari proses pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di tebing terjal dengan kedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti 2, Pak? Iya. Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak, sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak? Ini korban kedua, Pak ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan, dan untuk kepastiannya adalah dari DVI. Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Ya, kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut, dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salahuddin di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Salahuddin, bagaimana proses pencarian korban hari ini, apakah masih dilakukan? Pencarian hari ini baik, terima kasih, selamat sore. Baik, proses pencarian hari ini masih terus dilakukan meskipun kadang hujan dan kadang panas. Tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi di lereng puncak Bulu Saraung. Informasi sendiri hari ini telah ditemukan juga jenazah perempuan, yang perempuan ditemukan sekitar pukul 2 siang tadi. Baik, apakah jenazah yang ditemukan tadi sudah dievakuasi? Sementara ini masih dalam evakuasi, masih proses karena ini tebing ke puncak Bulu Saraung itu memakan waktu untuk diplatih ke tebing yang tinggi.
Gitu. Baik, hingga saat ini berapa total jenazah yang sudah berhasil dievakuasi? Saat ini sudah 2 jenazah yang dievakuasi. Sebelumnya kemarin di jenazah laki-laki belum dipasang. Baik, terima kasih Saharudin melaporkan langsung dari proses pencarian korban pesawat di Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya tim SAR berhasil menemukan puing-puing pesawat hilang yang membawa 10 penumpang di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas memperluas radius pencarian korban dengan menggunakan drone. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Petugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Indonesia masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500 yang membawa 3 penumpang dari KKP dan 8 awak tersebut. Pemirsa, sejumlah warga di Kecamatan Bantimurung Maros, Sulawesi Selatan mendengar suara dentuman keras dari arah pegunungan di belakang rumah mereka. Suara dentuman sempat didengar oleh warga yang diduga berasal dari jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang saat dalam penerbangan. Menurut warga, suara yang terdengar sangat berbeda dari bunyi ledakan yang biasa terdengar dari arah pabrik di kejauhan. Meski tidak melihat kejadian secara langsung, warga merasakan getaran dan suara yang keras. Di bambu mati, ya, itu suara yang tadi ya Bu? Ya. Tapi tahu kalau itu suara pesawat atau bagaimana Bu? Tidak. Berapa kali kita dengar, Bu? Satu. Terhantam turunnya? Saya tidak tahu, sengaja ke apa itu karena tidak pernah dengar Sidang lanjutan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Kami segera kembali.